dan surat Al-Lail. Ya. Jadi tiga surat ini secara umum memfokuskan kepada tentang penciptaan manusia, ya, penciptaan diri kita. Ya. Jadi kalau di Al-Balad, manusia diciptakan mutlak hidup dalam kabad, ya. Hidup dalam perjuangan, ya, kerja keras. Ya. Maka Al-Quran datang dengan sebuah sumpah yang sangat spektakuler. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad, untuk mengingatkan siapapun yang diciptakan sebagai manusia hidup di dunia pasti dia kerja keras. Ya. Maka Allah ingatkan, ayo arahkan kerja kerasmu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arahkan kerja kerasmu untuk menjadi ashabul maimanah. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. Siapapun yang menolak untuk kerja keras di jalan Allah, pasti kerja kerasnya, ya, di jalan kesesatan, dan itulah yang membuat manusia ulaika ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Surat Asy-Syams kemudian ingin menjelaskan, ya, bahwa dalam diri manusia itu potensi untuk menjadi menjadi pekerja keras dalam ketaatan, ya, sungguh luar biasa, ya. Dan itulah yang di ditujukan yang pertama kali, ya. Jadi Allah tidak ingin menciptakan manusia dengan jiwanya itu untuk berbuat jelek, ya. Sehingga sumpahnya mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, ya. Demi jiwa yang telah disempurnakan oleh Allah, yang sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Begitulah para ulama kemudian memahami kata sawwa. Ya. Sawwa, penciptaan yang, ya, lebih baik, yang lebih sempurna. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ya, ya. Jadi jiwa ini berarti potensi, ya, untuk diajak baiknya sebetulnya lebih besar, ya. Karena untuk tujuan itulah pertama kali Allah ciptakan, ya. Sedangkan potensi kejelekannya lebih kecil, ya. Kenapa? Karena itu pilihan manusia itu sendiri. Ketika kamu milih yang baik, berarti kamu nerusin apa yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wa nafsin, kata jiwa itu, ya, ya, ibaratnya, ya, perangkat lunak, ya,
Ibarat komputer, bendanya ini al-insan. Ya. Harddisknya adalah an-nafas. Ya. Berarti antara laptop ini dengan harddisk satu kesatuan. Nggak mungkin orang yang cuma punya laptop saja, nggak punya harddisk. Nggak punya harddisk saja, tapi nggak ada laptopnya. Ya. Nah, karena itu di juz 30 secara umum, kata al-insan dan an-nafas ya, ya berulang-ulang disebut. Ya. Di awal, kalla innal insana la yatagha. Ya. Tapi nanti di ayat yang lain ya, ya Allah ungkapkan dengan nafas ya. Fa idzan nufusu zuwijat ya. Fa idzal mau'udatu su'ilat ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya. Maka pengertiannya agar manusia familiar ya, bahwa manusia itu makhluk yang terdiri dari jasadnya ya, perangkat kerasnya ya, dan perangkat lunaknya ya. Maka dalam kondisi-kondisi Allah inginkan manusia itu fokus kepada an-nafasnya, disitulah Allah akan nyebut kata nafas. Ya. Saat kebangkitan nanti, ya, di surat Luqman, ya, bagi Allah membangkitkan manusia, sebutlah nanti jumlahnya ada 10 triliun manusia misalnya itu ya. Maka bagi Allah membangkitkan 10 triliun itu semudah membangkitkan satu manusia. Ya. Kenapa? Ya karena ya teknologinya luar biasa berarti ya. Ya. Menciptakannya juga demikian. Menciptakan satu manusia dengan menciptakan seluruh umat manusia yang pernah ada di atas bumi ini semudah menciptakan satu manusia. Maka ayatnya mengatakan ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsi wahidah. Ya. Ma khalqukum wala ba'thukum. Tidaklah bagi Allah menciptakan umat manusia ini dan nanti membangkitkannya kembali ya sama seperti menciptakan ataupun membangkitkan satu jiwa ya. Betapa luasnya, absolutnya kemahakuasaan Allah terhadap manusia ini ya. Ya. Jadi bahasanya bukan kanafsu wahidah, tapi bukan ka insanin wahid, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka insanin wahid, tapi illa ka nafsi wahidah ya. Ya, karena aslinya manusia itu ketika diciptakan yang ingin Allah inginkan adalah perbaiki ya atau jaga ini ya. Karena harddisk itu dari pabriknya ya sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya. Tinggal mau diisi apa ya. Kalau diisi sesuatu yang nggak bermanfaat ya jadilah komputer yang laptop yang tidak bermanfaat. Kalau diisi ya sesuatu yang eh, yang baik ya jadilah komputer yang baik insya Allah ya. Maka Allah istilahkan dengan kanafsi wahidah ya. Maka salah satu bentuk ajakan ya ayat nafas yang diciptakan oleh Allah dengan baik ini pelihara ya kebaikannya, kesempurnaannya ya. Ya. Sehingga ya ibarat orang minjem gitu ya ya. Minjem mobil ke orang lain ya. Si pemilik mobilnya
menyerahkannya, ya silahkan pinjam ini ya mobil dalam kondisi bersih, ya rapi, wangi. Maka peminjam yang baik ya adalah mengembalikannya juga dengan kondisi yang baik juga, ya. Tidak kotor, bensinnya juga dipenuhi, itu pasti orang baik tuh, ya. Kalau ada rusak dia perbaiki, baru dikembalikan, ya. Ya. Ya, fata'ala Allahu 'uluwan kabira. Maka titipan kita sebagai titipan Allah ini lebih harus lagi untuk dijaga kebaikannya. Allah serahkan kepada kita dengan dengan nafas, ya. Fa nafsi wa ma sawwaha. Ya. Masa dikembalikan lagi kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikembalikan kepada Allah dalam kondisi kotor, dalam kondisi rusak, ya. Dalam kondisi sudah tidak laik lagi, ya. Maka siapa yang nanti mengembalikan jiwa yang telah fasawwaha ini dengan sebaik-baiknya, ya, maka dialah yang nanti menjadi ulaika ashabul maimanah, ya. Ya. Adapun surat berikutnya namanya surat, ya, al-lail, ya. Surat Al-Lail juga berbicara tentang manusia, ya. Lagi-lagi tentang potensi manusia yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang terus baik di dunia dan di akhirat, yang Allah ingatkan, ya, berlaku bagi laki-laki dan perempuan, ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, ya. Masing-masing dengan kecenderungannya, ya. Masing-masing dengan istilahnya muyulnya, kecenderungannya, ya. Ada yang kecenderungannya menjadi guru, ada kecenderungannya menjadi pekerja, berbagai macam kecenderungan manusia dalam kehidupan ini agar manusia bisa saling bekerja sama. Yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Maka Allah istilahkan dengan inna sa'yakum lasyatta. Ya. Inna sa'yakum lasyatta ini mirip dengan ayat yang lain yang berbunyi yauma yasdurun nasu ashtata yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Ya. Sah-sah saja kamu menjadi ibu rumah tangga, menjadi pekerja, menjadi apa aja lah, menjadi anggota dewan, sah aja. Ya. Memang manusia hidupnya nggak bisa dibuat sama semua. Inna sa'yakum lasyatta. Tapi Allah ingatkan hati-hati di balik perbedaan ini, ya, ada yang nggak boleh berbeda, ya, yaitu tetap di dalam koridor kebaikan. Ya. Kebaikan itu apa? Kamu boleh jadi apa aja, ya. Yang penting kamu tetap jadi a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ya. Kontributiflah terhadap umat manusia dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, ya. Jadilah orang yang selalu bertakwa, meyakini balasan dari Allah, wa saddaqa bil husna.
ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ketika kamu menjadi manusia yang a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, maka Allah mudahkan kamu untuk selalu baik di dalam takdir yang Allah, ya, yang Allah pilihkan untukmu. Ya. Yang terkadang cita-citanya apa, hasilnya apa. Ya, ya nggak masalah. Ya, yang penting ya, semua dalam koridor a'ta wattaqa wa saddaqa. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, juz 30 ini luar biasa di dalam memberi manhaj takwinul insan, ya, atau manhaj tarbiyatul insan, ya. Konsep di dalam membangun, membina manusia, ya. Yang kita lihat kalau tidak dibangun oleh Al-Quran, ya, jadilah manusia itu ya makhluk yang sejelek-jeleknya. Ya. Di juz 30 ini disebut dengan thumma radadnahu asfala safilin. Ya. Dan tidak ada eh, kondisi yang lebih jelek yang dialami manusia, ya, ketika kemudian manusia yang diciptakan untuk tujuan-tujuan baik, tujuan-tujuan mulia, ujung-ujungnya kok neraka. Ya. Itu sebuah penghinaan yang luar biasa. Ya. Maka Al-Quran mengistilahkan masuk neraka itu sebuah penghinaan. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Ya. Ya, ya Allah, siapa saja yang kau masukkan ke neraka, berarti dia telah hidup dalam kehinaan. Ya. Sehingga aslinya manusia ketika di dunia ini, ya, memilih jalur-jalur kehinaan, ya, ya berarti kalau dia nggak segera merubah, nggak segera bertaubat, nggak segera menjauh dari kondisi-kondisi kehinaan, ya berarti sama saja dia memang sudah merintis kehidupannya ke neraka yang disebut oleh Allah dengan al-khizi. Ya. Ya, maka Allah pun mengajarkan doanya, wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya, memang wala tukhzina yaumal qiyamah maknanya umum. Pokoknya nanti di akhirat jangan sampai aku dijadikan manusia yang terhina, dan keterhinaan yang paling puncak adalah masuknya manusia ke dalam neraka. Ya. Jadi topik besar dari surat Asy-Syams adalah wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ya. Dan agar manusia mau meyakini ya pentingnya hidup ini memainten dengan baik, ya, perangkat lunak dirinya, ya, yang disebut dengan an-nafas, ya. Jadi karena an-nafas itulah manusia bisa, ya, kalau diperbaiki manusia bisa selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di waktu subuh ini ada manusia yang, ya, bahkan bangunnya sampai sebelum subuh. Ada qiyamul lailnya, ada istighfarnya, ada sholat subuh berjamaahnya, ada 2 rakaat sebelum subuhnya dan seterusnya. Ya. Tapi ada juga yang di waktu subuh ini, ya, masih terlelap dalam tidurnya atau sibuk dengan urusan dunianya. Ya. Ya itulah inna sa'yakum lasyatta. Hidupmu wahai manusia memang sangat variatif, ya. Yang penting dari variatif itu
dalam koridor a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ya. Ini harus difahami sebagai fenomena yang luar biasa, yang amazing dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi jangan menganggap biasa-biasa aja. Ya, ya sudah maunya gimana lagi ya, enggak terus ya dikawal terus gimana ini nasib nafas ini. Ya, pengawalan itu disebut dengan tarbiyah. Ya. Makanya tarbiyah itu sebelum menjadi istilah Islami ya, adalah orang yang memelihara unggas. Ya. Dalam bahasa Arab, unggas itu dawajin. Ya. Apa bebeknya, apa ayamnya, ya. Apa burungnya, ya. Itu semua nggak bisa. Udah ya, terserah kamu hidupmu, ya. Yang punya ayam, yang punya bebek, yang punya piaraan-piaraan itu nggak bisa terserah kamu. Ya, dalam bahasa Arab dulu artinya tarbiyah, tarbiyah, ad-tarbiyatud dawajin. Ya. Harus diperhatikan kapan dikasih makan, kapan dipisahkan kalau ada yang sakit, kapan diobati, kapan dibersihkan tempatnya. Dawajin aja begitu ya. Bagaimana dengan tarbiyatun nafas? Ya, ya pasti nggak boleh berhenti untuk maintenance, untuk memperbaiki, meningkatkan ya. Sehingga hasilnya disebut tazkiyah. Dan siapa yang tazkiyah berarti hidup sukses. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Kata dassa itu ada di surat An-Nahl. Ya. Ya. Di surat An-Nahl, dassa itu artinya kebiasaan bangsa Arab. Ya. Ya. Kebiasaan bangsa Arab. Kalau istrinya punya anak perempuan, itu budayanya sebuah apa musibah yang sangat besar. Karena Al-Quran datang untuk memuliakan perempuan semulia-mulianya. Ya. Sehingga menjadi satu karakter kehidupan. Siapa yang hidup bersama Islam, mau nggak mau dia akan memuliakan wanita. Ya. Apakah wanita itu sebagai ibunya, sebagai istrinya, sebagai anaknya, bahkan secara umum wanita, ya, ya. Kabarnya Syekh Yusuf Qaradawi saat kunjung di Inggris diomelin sama perempuan, ya, ya, wahai tuan, ya, Anda ini sombong banget, saya mau salaman aja nggak boleh, ya, ya, maaf dek katanya ya, ya. Ratumu siapa namanya? Ya Elizabeth katanya. Ya. Memang Ratu Elizabeth itu boleh siapapun bersalaman dengan dia. Ya. Ya. Ya nggak bisa dong. Yang namanya ratu ya harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Bagi Islam semua wanita bagaikan Elizabeth semua. Ya. Nggak boleh sembarang orang nyentuh. Apalagi yang lebih dari itu nyentuh aja, salaman aja. Semua wanita dalam Islam Elizabeth semua. Ya. Nggak perlu untuk semulia Elizabeth jadi ratu dulu. Ya. Pokoknya kamu wanita, Islam menyuruh muliakan dia. Ya. Ya, itu Al-Quran pakai yadussu. Ya. Ya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Para bapak-bapak itu apabila dapat kabar gembira, ya, ya, aslinya kabar gembira punya anak, ini malah mukanya, raut mukanya menjadi ya
istilahnya menjadi marah, menjadi sangat malu, istilahnya muswaddan. Muswaddan menghitam kan, bukan berarti warnanya hitam, ya. Jadi malu, kesel nyesel, ya. Bahwa kawim yatawara minal qaum, kemudian dia berusaha menyembunyikan dirinya, tidak ingin disebut, tidak ingin dikomen-komenin, ya. Ya, kamu punya anak perempuan, ya. Min su'i ma busyira bih. Malu karena diketahui istrinya baru melahirkan anak perempuan. Ya. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ya. Dia harus bingung dalam dua pilihan. Kesian ini anak nggak dosa, ya. Masa dibunuh? Tapi dia harus hidup terhina sepanjang masa. Sepanjang anak itu ada, ya. Am yadussuhu fit turab. Atau kemudian anak itu dikubur hidup-hidup, ya. Dimasukkan ke tanah kemudian ditutup dengan tanah. Ala sa'a ma yahkumun, ya. Jadi dassa ya dusu ada di surat An-Nahl, ada lagi di surat Asy-Syams. Wa qad khaba man dassaha. Ya. Jadi secara bahasa berarti apa? Dassa, ya, menutupi, ya. Jiwa itu diciptakan oleh Allah dan kemudian dititipkan oleh manusia untuk dipelihara kesuciannya, ya. Kalau kotor tolong dicuci. Ya nggak mungkin lah punya baju wangi terus, ya, bersih terus, ya. Kecuali kalau bajunya disimpan terus. Ya kalau dipakai ya udah pasti baju itu, ya, ya apa kotor, apa ya baunya tidak sedap dan seterusnya. Enggak masalah, yang penting dicuci, ya. Jiwa kayak begitu juga, ya. Nafas ini ketemu dengan ini, ketemu dengan ini, aktivitas A, aktivitas B, C dan seterusnya. Kotor, ya enggak apa-apa. Bersihin lagi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Jadi kalau kamu biarkan jiwa itu tidak kamu bersihkan, sama saja kamu seperti dassaha. Ya. Jadi membiarkan jiwa itu tertutup oleh kotoran-kotoran numpuk sehingga seakan, ya, terkubur jiwa yang terkubur oleh, ya, oleh kotoran-kotoran itu, ya. Ya. Baju yang dibiarkan terus kotor, 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 nggak dicuci-cuci, ya lama-lama pilihannya jadi buang, ya. Di, disingkirkan dari kehidupan manusia. Makanya Allah sebut orang yang dasa adalah khaba. Wa qad khaba man dassaha. Ya. Dan zakka, ya, adanya di dalam fil amali fi amalil ma'murat wa fi tarkil manhiyat. Ya. Siapa yang melaksanakan apa saja yang diperintahkan, wajibnya atau sunnahnya, ya, maka di situ jiwa mengalami tazkiyah, ya. Tapi juga harus ada proses tarkil manhiyat, menjauhkan diri dari yang dilarang, ya. Terutama dari kabair, ya. Siapa yang berjalan dengan baik sistem, ya, di dalam dirinya, ya, tidak tidak apa tidak sampai terjerumus dalam kabair, ya. Apakah zinanya, apakah membunuhnya, apakah syiriknya, apakah menuduh perempuan yang baik berzina dan seterusnya, maka Allah katakan saat itu terus berproses sebuah tazkiyah dalam diri manusia. Ya.
Dan tazkiyahnya itu berfungsi sekaligus membersihkan kalau ada ya eh, kotoran-kotoran kecil atau istilahnya dosa-dosa kecil. Ya. Tapi jangan salah pola memahaminya, pola prakteknya. Ya. Jadi nggak masalah dong saya berbuat dosa-dosa kecil, kan saya sudah terjaga ya dari dosa-dosa besar karena ayatnya di surat An-Nisa mengatakan intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Selama yang besar-besar itu kamu jaga terus sampai akhir hayat. Berarti dalam dirimu itu berproses sebuah pembersihan dari dosa-dosa kecil. Dan itulah yang membuat kamu laik masuk surga. Karena surga itu tidak bisa dimasuki oleh orang yang kotor. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ya. Maka pemahaman yang salah dalam hal ini. Jadi tenang aja kita terjerumus dalam dosa-dosa kecil. Toh terjaganya diri manusia dari dosa-dosa besar itu akan menghapusnya. Ya. Belum lagi dari amal-amal soleh yang spesialnya. Ya. Siapa yang selesai puasa Ramadan diampuni semua dosanya. Siapa yang puasa Arafah, semoga Allah menakdirkan kita bulan depan insya Allah puasa Arafah ya. Awal Juni kita sudah berada di Arafah insya Allah. Siapa yang puasa Arafah diampuni dosa eh, setahun yang lalu, dosa yang akan datang. Belum lagi hariannya. Siapa yang baca Subhanallah bihamdi diampuni. Siapa yang baca La ilaha illallah dahu la syarikalah. Jadi kita ini sangat besar. Iya. Tapi tidak untuk kamu kemudian kamu mengandal-ngandalkannya sehingga kamu meremeh-remehkan dosa kecil. Ya. Nah, ini pemahaman yang salah kalau begitu. Karena apa? Karena ya itu logikanya benar, tapi tidak untuk diandalkan. Ya. Karena kalau diandalkan, penyimpangannya apa? Siapa yang menjamin kalau kamu ter, nggak kalau kamu sering terjerumus dalam dosa kecil, kemudian nggak terjerumus dalam dosa besar? Nggak ada yang menjamin. Ya. Padahal dosa besar itu akan terjaga kalau manusia itu ya, berada dalam posisi selalu menjauh. Ya. Baca semua ayat tentang dosa besar selalu dengan jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat alias menjauhlah. Wala taqrabuz zina, wala taqrabu malal yatim, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Dosa-dosa kecil itu salah satu tindakan mendekat. Ya. Karena kalau kamu sudah mendekat, di situ kamu lemah. Ya. Tapi kalau kamu menjauh, insya Allah kuat. Ya. Jadi bahaya orang yang itikal ya, mengandalkan. Tenang aja kan kita banyak sistem penghapusan dosa kita. Jadi silakan berbuat. Ya. Bahaya. Ya. Karena kalau sudah mendekat atau terjerumus dosa kecil, itu berarti manusia itu sudah berada di istilahnya haulal hima. Ya. Ya, di dalam apa istilahnya ring satu daripada dosa besar itu sendiri. Ya. Kemudian kalau dia mengandalkan ya ampunan-ampunan itu untuk dosa kecil, berarti di dalam dirinya tidak berjalan dengan baik proses tazkiyah. Ya. Yang disebut di ayat ini qad aflaha man zakkaha. Enggak berfungsi dengan baik. Ya. Dan zakat yang tidak berjalan dengan baik itulah ya
yang kemudian akan melemahkan jiwa itu sendiri di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Apakah nggak berselera? Ya. Kenapa kamu nggak berselera baca Quran? Ya. Seharusnya jiwa yang baik, wah ini bahaya ini. Baca Quran nggak selera. Majelis ilmu nggak berselera. Infak nggak berselera. Ya. Ya. Badan saja kalau nggak berselera, makanan sehat bahaya. Ya. Si sate nggak mau, sate ini nggak mau, ini nggak mau. Nggak ada yang berselera. Itu berarti sakit. Ya. Jiwa pun demikian. Ya. Segera dicari atau segera dipaksain. Harus telan ini ya. Ya. Ya namanya makanan itu ya bagusnya memang dimakan dengan berselera. Ya, kalau nggak berselera juga ya dipaksain ya. Yang penting fisiknya punya sumber energi. Jadi dosa-dosa kecil itulah nanti yang akan membuat jiwa itu tumbuh dalam kondisi yang tidak sehat. Salah satunya tidak berselera. Ya. Tidak berselera berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Ya. Na'udzubillah berubahnya seleranya dengan berkumpul dengan orang-orang yang jelek. Ya. Maka Al-Quran menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Allah lah yang memberi ya, ilham, memberi pengetahuan ya. Apakah jiwanya ini ya mau diarahkan kepada yang jelek atau diarahkan kepada yang baik. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Wallahu alam ya secara umum didahulukan dan diakhirkan itu biasa aja. Ya. Kadang Allah mendahulukan yang jelek memang yang faminkum kafiru wa minkum mu'min. Ya. Kadang yang baik didahulukan. La yastawi yang jelek dulu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ya. Jadi jiwa ini diberi oleh Allah apa? Ilham ya, naluri atau pengetahuan ya mana yang jelek, mana yang baik. Ya. Ini sama dengan ayat sebelumnya ya. Wahadainahun najdain. Ya. Sama dengan yang di Al-Insan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ya. Jadi didahulukan fujur karena untuk menjadi fujur itu gampang banget. Ya. Ya. Nggak perlu ngaji, nggak perlu usaha, nggak perlu kalau mau dibiarkan fujur jadilah ya. Tapi menjadi takwaha ya, ya itu ya, butuh usaha yang sangat variatif. Ya. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ini juga sering disalahpahami ya, oleh manusia seakan-akan dirinya ya dalam satu settingan ya. Kalau dirinya jelek, ya memang saya ini ditakdirkan jelek. Memang fujur itulah yang diilhamkan kepada saya. Kamu baik, oh ya berarti kamu ya apa ditakdirkan baik. Ya. Fa'alhamahanya dalam takwa. Kalau fulan, kalau Netanyahu, fa'alhamahanya dalam fujur misalnya. Ya. Itu pemahaman yang salah. Karena ketika Allah mengatakan fujur, langsung disambung dengan watakwaha. Ya. Wow itu dalam bahasa apapun itu satu pemaduan. Ya. Ya. Silahkan ambil air dan HP ini. Berarti pengertiannya apa? Ya silahkan dua-duanya diambil, nggak mungkin. Silahkan ambil air dan HP, ngambilnya cuma ya
Atau tolong ambilin HP dan air. Masa mau cuma diambilin air aja. Ya, begitulah ya, makanya disebut al-wawu limutlaqil jam'i. Ya. Eh, Kata waw itu selalu menunjukkan satu kesatuan. Ya. Beda dengan atau. Ya. Tolong ambilin air atau HP. Ya, baru seorang bisa milih. Ini waw fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Ya. Bagaimana agar kita selalu dalam optimis, ya, bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah agar kita memilih takwa. Ya. Ya, kalau contoh sederhana dalam kehidupan, ya, sebutlah rokok itu fujur misalnya, ya. Ya, fujur minimal dalam kesehatan lah, fujur dalam kesehatan. Suatu yang negatif dalam kesehatan atau dalam pilihan hidup. Ya. Coba pelajari kenapa si A jadi perokok, si B enggak merokok. Ya. Sudah pasti, ya. Kenapa kau merokok? Ya. Mungkin dia enggak terlalu yakin dengan dampak-dampaknya. Ya. Dan bahkan mungkin enggak tahu sama sekali, ya, bahwa merokok itu begini, begini, begini. Sehingga dia itu yang membuat merokok. Ya. Atau menjadi orang yang zalim, bodoh amat, ya. Nanti kalau sakit ya tinggal diobati. Ya udah jadilah perokok. Ya. Jadi sekedar fujur dalam kehidupan biasa aja, ya. Itu manusia juga dalam pilihan. Kamu kenapa nggak ngerokok? Saya memang biasa hidup, ya, di lingkungan yang bukan perokok, sehingga nggak mungkin bagi saya, ya, merokok. Nah, ya. Kamu kenapa merokok? Ya saya dari kecil orang tua saya ngerokok, tetangga saya ngerokok, teman saya ngerokok. Ya. Jadi dalam urusan rokok aja, ya, dibutuhkan pengetahuan. Ya. Orang yang tahu bahaya rokok nggak ngerokok. Dibutuhkan pergaulan. Orang gaulnya dengan nggak ngerokok, insya Allah nggak ngerokok. Kalau mau ngerokok itu malu. Ya. Ya. Kalau masih ini juga minta maaf, maaf ya saya itu nggak kuat kalau nggak ngerokok. Maaf, 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 maaf dulu. Ya. Akhirnya diusir sama temannya. Ya boleh ngerokok tapi jangan di sini, sana, jauh-jauh sana. Ya. Kenapa ini nggak merokok? Yakin akan dampak jeleknya. Kami ini kenapa ngerokok? Nggak yakin akan dampak jeleknya. Ya. Ya. Apalagi dengan fujurun nafas wa taqwan nafas. Ya. Sudah pasti unsur-unsur itu sangat berpengaruh. Ya. Ya. Apa yang diketahui oleh manusia kalau dia sebutlah sholat? Nah, nggak sholat, kenapa kamu nggak sholat? Mungkin nggak tahu. Kalau masalah nggak tahu, insya Allah ya dikasih tahu jadi tahu. Tapi kalau membangkang, ya, ya nggak, akhirnya dia tetap milih fujurun nafas. Ya. Kenapa kamu sholat? Iya saya sering, memang lingkungan saya orang sholat. Ya. Itu berpengaruh bagi manusia untuk menindaklanjuti fa'alhamahanya, ditindaklanjuti sebagai fujur atau sebagai takwa. Ya. Jadi kalau masalah rokok, masalah apa lagi, ya? Masalah makanan, ya, ya. Kenapa ini doyan makanan A, ini enggak doyan? Itu semua tidak terlepas dari pengetahuannya, ya. Ya. Orang Sunda, masya Allah, sama lalapan itu pokoknya ijo-ijo, ya. Dan positif. Ya. Yang lain, ya, ya. Karena enggak tahu, karena enggak menikmati, ya, ya enggak.
Nggak biasa untuk makan pakai lalapan istilahnya. Padahal itu sumber serat yang luar biasa. Ya. Di dalam kehidupan nyata saja untuk yang baik, yang jelek, yang bermanfaat, nggak bermanfaat, butuh pengetahuan, butuh lingkungan, butuh keyakinan. Apalagi dengan masalah fujur takwa dalam syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih butuh lagi. Ya. Bahkan kebutuhannya jauh lebih besar apa yang dibutuhkan untuk memilih ilhamut taqwa itu lebih besar. Ya. Jadi kalau ada manusia sampai memilih ilhamut taqwa selain pengetahuan, lingkungan, keyakinan, ya, tidak terlepas dari pengaruh doa. Ya. Apakah doa dirinya fulan masya Allah solehnya, ya, pasti di situ ada peran doa. Apakah dirinya yang selalu minta tolong kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha. Ya Allah, datangkan ketakwaan itu kepada diriku, ya. Masukkan ketakwaan itu dalam diriku, ya. Ya. Wa zakkiha, dan bersihkan jiwa ini karena engkau sebaik-baik pembersih. Ya. Bisa juga mungkin orang tuanya nggak berhenti-berhenti berdoa, disebut terus tuh anaknya. Ya. Sehingga disitulah terjadi ilham taqwa. Ya. Ya, kalau sekedar bahaya rokok kemudian orang nggak apa nggak mencari nggak kemudian nggak ngerokok setelah tahu, ya itu wajar. Tapi untuk ilham taqwa, ya, peran ilmu itu harus terus, ya, dilakukan. Ya, nggak bisa cukup setahun saya cari ilmu, cukup 5 tahun saya mencari ilmu. Ya. Ilmu itu bagi orang beriman kayak air, ya. Dan betapa banyak di mana ada ayat air di situ, ada ayat tentang urgensi Al-Quran bagi kehidupan. Agar manusia itu memahami butuhnya dengan Al-Quran itu, atau butuhnya dengan air itu jauh lebih besar. Ya. Butuhnya manusia dengan Al-Quran jauh lebih besar daripada butuh air. Di mana ada ayat air, ya. Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Baru kemudian ada ayat tentang pentingnya Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Ini kenapa ada manusia bisa memilih ilham taqwa? Pasti dia ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi. Ya. Oleh karena itu, ketika sebuah ilmu itu belum bermanfaat, ya, jangan pernah memvonis apapun. Ya. Ngapain kamu ngaji-ngaji? Paling kamu bisa laksanakan cuma 1%. Nah, ini merupakan black campaign yang sangat membahayakan. Ya, ya. Nggak apa-apa, kerjain aja. Ya, seharusnya memahami. Saya ini sudah ngaji masih jelek. Gimana saya nggak ngaji? Ya, ya. Saya ini masih ngaji, sudah ngaji masih sedikit beramal. Gimana nggak ngaji? Ya. Dan tidak mustahil ilmu itulah yang nanti di satu saat akan memproses dirinya. Ya. Jadi ilhamut taqwa, ya, itu jauh lebih besar dari sekadar ilhamul al khair, kebaikan-kebaikan yang sifatnya kemanusiaan. Ya. Ini kenapa nggak ngerokok, ini nggak ngerokok, ya. Yang sifatnya positif negatif lah. Ini rajin olahraga, ini nggak rajin olahraga, ya. Ini disiplin, ini enggak disiplin. Ya, ilhamut taqwa lebih besar dari itu. Ya. Kalau memang orang memilih satu kebaikan karena ilmu, ilmu untuk takwa harus ilmu yang sepanjang hidup. Ya. Ya. Apalagi bergaul, ya, yang mempengaruhi orang tadi enggak merokok misalnya, maka bergaul dengan orang soleh, ya, dibutuhkannya lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Ya. Bahkan sebagian ulama kita sampai
mengistihadkan doa agar kita tuh jangan sampai pernah mengalami nggak berselera, nggak menikmati ngumpul dengan orang baik. Ya. Fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha. Itu semua doa agar kita jangan sampai pernah mengalami. Ya, nggak ada gunanya ngumpul sama orang soleh ini. Ya, capek ngumpul sama orang soleh ini. Ya, kalau sudah seperti itu, wallahu a'lam. Ya, ya, kalaupun jadi orang soleh, tapi jadi orang soleh yang terbatas. Ya, hanya baik buat keluarganya, tetangganya. Ya. Padahal semakin banyak berinteraksi dengan manusia, semakin banyak berinteraksi dengan orang soleh, semakin banyak kebaikan atau manfaat. Ya. Kebaikan sesuatu yang berbalik ke dirinya, manfaat sesuatu yang diberikan kepada orang akan lebih luas lagi. Ya. Ya. Sudah baik, belum jamin itu baik lagi. Ilham taqwa, udah dapat, udah dapat. Tahun depan masih dapat enggak? Ya, wallahu alam. Tapi supaya dapat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah dan seterusnya. Ya. Baik jemaah rahimakumullah, inilah uh, kajian yang mungkin seri pertama untuk surat Asy-Syams. Kita belum membahas sumpah-sumpahnya. Ya, untuk sebuah tema yang luar biasa ini Allah inginkan sebuah sumpah-sumpah yang luar biasa juga. Ya, kalau kamu anggap ini benda-benda yang luar biasa, maka Allah ingin katakan jiwamu jauh lebih luar biasa dari adanya matahari wasyamsi wadduhaha, dari adanya bulan wal qamari idza talaha dan seterusnya. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, jazakallah Bunda. Insya Allah tadi kita catat ya bahwa juz 30 ini concern dengan manhaj takwinul insan. Jadi ini menjawab kebutuhan kita ya di dunia pembelajaran, pengajaran di JSIT, karena eh, ada tuntutan di SKL Quran kita itu membentuk karakter begitu ya. Jadi Masya Allah ini pas, sangat pas ya, eh, bila kita membekali dengan pemahaman di juz 30 ini. Masya Allah. Jazakallah Bunda. Ustaz, apa masih ada waktu untuk tanya jawab Ustaz? Ya, silahkan. Alhamdulillah. Sudah ada yang raise hand, silakan. Ustazah Indri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz, terkait dengan fujur tadi ya Ustadz. Kalau posisi orang ini sebagai terapis refleksi gitu ya Ustadz. Terus kemudian dia tahu bahwa pasiennya itu WTS gitu ya. Nah, apakah dia itu diizinkan Ustadz untuk menerima tips gitu ya? Saya mohon penjelasan tentang itu karena kemarin kebetulan ada terapis itu yang mengalami hal seperti itu. Mohon penjelasan Ustaz. Matur suwun. Assalamualaikum. Afan WTS ini maksudnya sesuatu yang negatif atau gimana ya? Ini wanita tunasusila Ustaz. Oh, Jadi sila. jadi Iya, maksudnya iya. terapis itu kan dia menerima banyak pasien ya. Nah, salah satu pasiennya itu adalah Iya, iya, iya. WTS itu begitu. Jadi dia tuh kalau menerima tips itu apakah boleh apa enggak? Ya, Begitu Ustaz. mau seperti itu. Ini kan sudah direkomend dari itu yang ngelola nanti ya bisa aja gini program program DPD ya tapi bagian dakwah tapi SOC-nya Bu Anis minta tolong di mute. Bu TNS Anis, tapi saya koordinator buat tunggal dari anu selain DPD bagian dakwah maaf Ustaz. karena Ada suara ini yang satu bocor, Bu Bapak Ari Ibu mohon Widiani, dimatikan ya suaranya. Bu Ini Ari Ustaz Widiani, Aziz Bu mohon Ari maaf. Widiani. Hah? Bu Anis tolong dimatikan Bu Anis. Anda bukan co-host. Tolong Alhamdulillah. dimatikan. Ya.
Masya Allah. Ya, apa saja. Mungkin dia maksudnya memadukan antara ilmu dengan memikirkan umat ya. Ya. Insya Allah. Ya. Ya, apa Ustaz? Ya, memang ada istilah mahrul baghi ya. Mahrul baghi itu satu yang haram ya. Ya, kamu menerima apa saja dari hasil kejelekan, wabil khusus perzinahan ya. Ya. Tapi kalau dari awal terapis itu memanfaatkan niatnya, kemudian praktek-prakteknya, aksi-aksinya adalah saya nerapi ini sekaligus bagi saya sebagai media untuk memperbaiki. Ya. Kalau ujuk-ujuk datang ke tempat prakteknya kan nggak enak. Ujuk-ujuk datang, Assalamualaikum, ada apa Bu? Saya ingin mendakwai kamu, ini bahaya ini, kamu bisa masuk neraka dan seterusnya. Ya udah pastilah ya, ya betapapun ada budaya yang baik seperti itu, ya, ya budaya baik itu orang orang Arab itu kalau melihat saudaranya jelek itu budayanya ya dia tidak boleh ngelawan kalau dikasih tahu ya. Saya dulu punya dosen ya, dari Arab ya. Kalau ke puncak itu kalau nemu orang Arab jelek itu pasti sama dia diceramain tuh. Dan dia diem aja orangnya ya. Nggak ngelawan nggak apa. Memang aib ya. Ya, tapi di negeri ini ya kita ujuk-ujuk datang kemudian mendakwahi ya, ya tahu sendiri bisa lebih galak dia ya. Jadi kalau dari awal dia nerapi ya orang yang negatif ini ya sambil diajak ngobrol kan enak ya ngerefleksi sambil ngomong tinggal di mana Bu, tinggal di mana Mbak gitu ya. Ya kapan Mbak tobatnya ini sambil ngomong begitu ya. Maka insya Allah ya sah-sah aja dia nerima karena dari awal dia tidak ingin memanfaatkan harta orang yang jelek itu ya apa sebagai dukungan terhadap dosa-dosanya, tapi dia justru dia ingin memanfaatkan. Saya terapi kamu supaya kamu bertobat kepada Allah. Ya, ya. Bahkan kalau dia yakin si terapis ini, kalau dengan gratis kamu tobat, lo gratis aja dah lah. Ya. Wah itu menunjukkan niatan yang jauh lebih dalam lagi itu. Ya. Jadi bedakan dengan orang, ya. Ini saya terapi kamu ya, biar kamu semakin eksis di dalam perbuatanmu yang jelek ini misalnya. Ya itu sudah jelas. Itulah yang disebut dengan mahrul baghi. Ya, ya. Bahkan mana ini bagian-bagian supaya kamu lebih eksis dalam kemaksiatanmu. Wah, di situ lebih difokuskan. Nah, itu beda dengan yang nerapi pasiennya supaya pasiennya ini bertobat, milih jalan yang baik ya. Ya. Walaupun kalau mau tawarru' ya, tawarru' lebih berhati-hati, memang dia tidak usah menerima. Ya. Ya tentu namanya tawarru' nggak bisa menjadi ketetapan umum. Ya. Siapa yang nerapi orang jelek, ya, haram hukumnya dia menerima gitu misalnya. Ya. Ya. Ya, maka ya kalau secara hukum ya kembali kepada niatnya apa dia ya. Saya niatnya ini untuk supaya dia bertobat ya buktinya ini ya setiap saya nerapi mulut saya nggak bisa diem ya ya mana udah berapa lama ya ya kenapa nggak ingin tobat dan seterusnya ya, ya. Sehingga nerapinya menjadi menerapi yang sangat sangat mulia ya, ya ngobatin, ya mendakwahi, bahkan tidak mustahil mentarbiyah ya. Mentarbiyah orang yang tadinya jelek dengan tarbiyah insya Allah menjadi baik ya. Ya, ya namanya tinjauan fikih ya.
Ya, bisa saja ada pemahaman dari mana kamu mengatakan itu mahrul baghi, ya, uang dari hasil hasil kemaksiatannya. Siapa tahu dia juga punya usaha yang lain. Itu masih kemungkinan yang terbuka, ya. Siapa tahu itu ya dari mungkin dia juga ya apakah jualan minuman tertentu, ya, minuman yang halal, ya. Ya, itu hukum secara umum, ya, tapi tawarru, ya, yang namanya orang eh, orang yang dalam pekerjaan negatif, ya, sangat mungkin, ya, baru sangat mungkin, ya, dalam, ya, seperti yang kita pelajari dalam kajian Selasa, hadis pentingnya dalam keislaman itu orang mengunggulkan al-hukmu bil-zawahir, ya, melihat, ya, melihat zahirnya, ya, tidak untuk mendalami, ya, ya, benar gimana nih asal usulnya uang ini, ya. Eh, kalau kalau memang dia itu hasil dari kejahatannya, siapa yang pernah, ya, saya laki-laki mana yang pernah bayarin dia, tanggal berapa, kan begitu, ya. Tapi dengan al-hukmu bidzawahir, ya, eh, maka bisa saja itu diterima walaupun untuk tawarru', ya, ya, tidak diterima. Tentu tawarru' itu pilihan pribadi, nggak bisa semua orang kemudian kita bikin ketetapan hukum yang umum, ya. Wallahu alam. Masih boleh bertanya Gurunda? Iya, silakan. Ya, Gurunda izin off kamera. Iya, silakan. Gurunda yang saya Ibu Mulyani dari Banda Aceh, Gurunda. Ahlan. Yang pertama saya mohon didoakan sama Gurunda. Saya 2 hari yang lalu kecelakaan. Terus lutut saya itu retak. Sementara tanggal 12 Mei nanti saya berangkat ke Tanah Suci, Gurunda. Dari Banda Aceh ke Terapan. Saya mohon didoakan semoga Allah mudahkan saya berangkat ke Tanah Suci melaksanakan rukun Islam kelima. Mohon doa ya Gurunda, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini juga bagian dari tazkiyatun nafs buat saya Gurunda? Apa mungkin Allah ingin membersihkan jiwa saya sebelum berangkat ke sana? Atau mungkin Allah ingin memberikan pahala yang besar? Mohon pencerahannya Gurunda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, a'anakillah, semoga Allah menolong Ibu, segera Allah pulihkan, segera Allah mudahkan semua niat baiknya, ya. Kita tahu surat Al-Hajj, ya. Surat Al-Hajj yang kesannya membahas masalah haji, ya, tapi di surat Al-Hajj itu ramai banget pembahasan masalah akidah, pembahasan masalah hari kiamat, pembahasan masalah jihad bahkan, ya, ya. Nah, ini menunjukkan aslinya ibadah haji itu bagi orang beriman, ya, ibadah yang memiliki nuansa yang, ya, segala-galanya, ya. Ya, kalau saja, ya, surat Al-Hajj itu dipahami dengan baik, ya, ya, maka ibadah haji ini jadi ibadah penguatan keislaman kita selama ini, insyaallah, ya. Ya, adapun musibah yang terjadi pada hakikatnya kita harus yakin qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan seizin Allah. Dan kata seizinnya maksud di ayat ini adalah seizin yang positif. Karena Allah katakan lana, ya. Kalau saja bahasanya illa ma kataballahu alaina, ya, maka musibah itu seakan-akan
menjadi sesuatu yang negatif bagi manusia, bil khusus bagi orang-orang beriman. Ya. Maka tidak ada lain kecuali kita menyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ya. Adapun sebagai bentuk husnudzan, ya, maka itu baik-baik aja. Ya. Mungkin ini cara Allah agar saya terbersihkan, ya. Ini cara Allah mentazkiyah saya, ya tentu akan berproses menjadi tazkiyah ketika orang ridha terhadap apa yang terjadi. Ya. Ya, siapa yang ingin mendapat musibah, ya, ya, maka dia ridha apa yang ada, dia ihtisab, ya, ihtisab kepada Allah bahwa insya Allah ini, ya, selalu membawa kebaikan bagi dirinya. Ya. La samahallah, semoga tidak terjadi, ya, semoga tidak terjadi, ya, semoga Allah mudahkan keberangkatan Ibu Dian menuju tanah suci. Tapi misalnya sampai kata dokter seperti ibu ini belum laik, kan haji itu dikatakan mastata'a ilaihi sabila, ya. Mastata'a ilaihi sabila itu, ya, tidak terkait masalah biaya aja, ya. Ada biaya, ada perjalanan, ada kesehatan, ya. Ya. Jadi dengan kondisi fisik seperti ini nggak laik, ya, maka itu akan menjadi sebuah tantangan yang lebih besar untuk menyatakan saya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada sedikit pun bahasa aduh kok bisa-bisanya ya terjadinya itu menjelang keberangkatan misalnya, ya. Kita harus di situ akan ada tarbiyah, ya, bahwa siapapun yang sudah berniat, apalagi sudah bayar, apalagi sudah definitif waktunya kemudian nggak jadi, di situ ada tarbiyah. Bisa nggak kamu yakin bahwa pahala haji itu sudah ada diberikan oleh Allah kepadamu, ya. Dan ini berlaku buat apa aja, ya. Mungkin sebagian orang udah ada niat berangkat untuk mukhayyam Al-Quran, di hari haknya, ya, ya sakit, ya, di hari haknya ada keluarganya meninggal dunia, ya, maka kita harus, ini tarbiyah yang disebut oleh Al-Quran di surat An-Nisa ayat 100, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Semua niat yang baik yang kemudian, ya, gagal dilaksanakan, mungkin karena kematian atau apa aja, ya, maka pahalanya seutuhnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian insyaallah, ya, semuanya insyaallah mendoakan Ibu Dian untuk segera dipulihkan oleh Allah, segera diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah haji ini insyaallah, ya. Amin. Sebelumnya mohon maaf, ya, saya harus segera berangkat untuk offline ke Tangsel ini, ya. Jadi atas keinginan pertanyaan yang lain belum bisa dilayani karena harus bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khair. Bunda. Jazakallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ya, semua. diperkenankan Ustaz. Ya. Diperkenankan Bunda bila ingin meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Mohon izin semuanya ya. Sehat-sehat Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ustaz. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup majelis kita, apakah ada yang ingin disampaikan dari Ustaz Jainuri atau Ustaz Anis? Ada, Ustaz Anis? Insya Allah cukup Ustaz. Baik, cukup. Baik, Satira Ustazat, Allah demikian tadi lanjutan dari kuliah riayah kita ya pada trimester ini, mengawali trimester pasca Ramadan ya tahun ini 1447. Jadi insya Allah mungkin kita terus bisa membersamai majelis kuliah riayah ini, dan bagi kita yang direzekikan hadir, semoga bisa kita sebarluaskan bagi rekan-rekan kita, sejawat kita, para guru Quran yang ada di lingkungan kita. Semoga dengan demikian kebaikan majelis ini terus terjaga, yang berkah, yang kemudian juga yang diinginkan tadi ya, bahwa juz 30 ini lebih banyak concern terkait dengan manhaj takwinul insan, bisa membantu kita dalam membentuk karakter santun ya yang ada di dalam diri anak peserta didik kita. Demikian Bapak Ibu, nah, insya Allah kita akan bertemu lagi di Sabtu yang akan datang, lanjutan kuliah riayah kita. Dan untuk ini kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum bagi setiap ustazah yang istiqomah terus bersamai majelis-majelis Bunda, dan afu minkum atas segala kekurangan, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat-sehat Ustaz.